Saudara, pada waktu Yesus sudah selesai pelayanan, meninggalkan banyak orang, lalu Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Yesus mengajak bersama murid-muridnya yang jagoan nelayan, jagoan menangkap ikan, ya. Tapi toh juga takut dengan badai. Murid-muridnya itu ahli sekali, ya. Sering ke danau, sering ke laut cari ikan. Tahu kena badai pun ketakutan. Ya, padahal di dalamnya juga ada Yesus. Jadi apa keahlian murid-murid pun yang juga menangkap ikan ketika berhadapan dengan badai, keahlian itu seakan-akan nggak ada, sudah. Ketakutan mereka. Nah, coba saudara lihat dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 24. Ini saya buat perbandingan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong. Mengamulah angin ribut di danau itu, ngamuk angin ribut. Sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tapi Yesusnya tidur. Lukas pasal 8 ayat 20 sampai 22 sampai 23. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Itu Yesus sedang mengutus murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau itu, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ada badai taufan yang sangat hebat, air masuk dalam perahu, dan mereka dalam keadaan bahaya. Itu semua situasinya sekonyong-konyong. Tiba-tiba, tidak terduga, tiba-tiba menghadapi persoalan dan itu tanpa permisi. Badai mau datang, tok tok tok. Bolehkah aku menggodamu? Tidak ada kalimat permisi. Semuanya terjadi sekonyong-konyong tiba-tiba. Jadi kadang-kadang memang persoalan itu datang tiba-tiba dalam hidup kita. Kadang-kadang masalah ujian datang tiba-tiba. Dan kita dalam keadaan tidak tahu. Bahkan kita pun tidak siap. Tiba-tiba penyakit datang. Tiba-tiba kena kanker. Tiba-tiba kena PHK. Tiba-tiba ditinggal kematian oleh anggota keluarga kita. Tiba-tiba ekonomi goncang. Tiba-tiba kita kena pemutusan hubungan kerja. Tiba-tiba ekonomi hancur. Tiba-tiba suami kita nyeleweng. Kita tidak tahu. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Itulah badai kehidupan. Kadang seringkali tanpa permisi. Nah, coba saudara amati, murid itu benar-benar mentaati juga perintah Yesus. Mari kita pergi ke seberang. Sudah mentaati loh. Jadi mentaati Yesus, badai akan hilang. Pada waktu kita mentaati Yesus, badai hidup hilang. Ikut Yesus, pasti tidak ada kesulitan. Semakin kita mentaati Yesus, semakin tidak ada kesulitan hidup. Ini kalimat tanda tanyanya berapa ini? Saudara kok diam-diam saja? Semakin ikut Yesus, semakin tidak menghadapi ujian. Oh, semakin ikut Yesus, semakin kau memikul salib. Semakin setan tidak suka karena engkau setia ikut Yesus. Dan engkau akan terus digoda, supaya engkau menjauh dari Yesus. Supaya engkau tidak melayani Yesus. Dan setan terus akan menggodamu. Jadi, kalau pelayananmu sekarang masih enak-enakan, kemungkinan engkau kurang setia, kurang lebih keras melayani Yesus. Kalau keluargamu masih enak-enakan, masih nyaman-nyaman aja, kemungkinan setan tidak suka menggoda keluargamu. Karena engkau tidak setia berjalan dengan Yesus. Semakin kita mencintai Yesus, semakin kita rela berkorban pada Yesus. Semakin kita taat kepada Yesus, semakin kita mau berkorban habis-habisan untuk Yesus. Mengikut Yesus, pasti banyak ujian dan masalah. Kalimat di bawah ini penting. Jika hidupmu penuh dengan ujian dan masalah, itu engkau berarti sedang berjalan di jalan yang benar. Toh kenyataan hidup itu banyak badai, banyak persoalan. Jika hidupmu cuma nyaman-nyaman aja, aman-aman saja, saya khawatir engkau sedang berjalan di jalan yang salah. Nyaman terus, enak terus. Saya khawatir engkau sedang berjalan di dalam hidup duniawi. Tuhan Yesus tertidur secara fisik, tapi tidak tertidur secara roh. Ya,
Tuhan Yesus tidur secara fisik, tapi tidak tidur secara dia lelah. Setelah pelayanan meninggalkan banyak orang itu, lalu mengajak murid-muridnya ke sana, dia capek, dia tidur. Coba buat perbandingan dengan gambar ini. Tuhan tertidur supaya kita terbangun. Ya, masih ingat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Tuhan Yesus berdoa terus, murid-muridnya tidur. Pada waktu ada badai itu, Yesus tidur, murid-muridnya bangun. Jadi Yesus dalam tanda petik tertidur supaya kita terbangun. Kalau Yesus tidak tertidur, mungkin saudara yang tidur. Santai-santai aja saudara, ada Yesus. Jadi memang kita menghadapi badai supaya saudara tidak tertidur. Supaya saudara tidak tertidur. Nah, apa seandainya perahu itu isinya keluarga kita. Lalu digoncang-goncangkan dengan banyak permasalahan hidup. Digoncang-goncangkan dengan banyak persoalan hidup. Perahu itu adalah isi anggota keluarga kita. Lalu apakah kita berteriak, "Guru, engkau tidak peduli jika kita binasa? Kalau aku mati engkau enggak peduli ya?" Kemungkinan kita akan mengeluarkan kalimat yang sama. Tuhan, kenapa engkau enggak peduli? Kita akan mengerti dalam perikop ini, kita cari hikmat-hikmat. Badai itu begitu dahsyat, mau menenggelamkan kapal. Dan kita dalam bahaya. Mari kita cari hikmat di dalam perikop ini. Dan hikmat ini bisa saudara bawa pulang. Saudara langsung praktekkan. Hikmat pertama, Tuhan yang utus. Percayalah Tuhan yang mengurus. Tuhan yang mengutus keluargamu, perahu keluargamu menuju melayani Yesus. Tuhan yang akan ngurus hidupmu. Tenang saja, Tuhan yang mengutus, Tuhan yang mengurus. Tidak usah khawatir, pasti Tuhan yang ngurus. Sudah taat saja. Mari kita cari hikmah kedua. Pelaut yang ulung bukan lahir dari lautan yang tenang, tetapi dari lautan dengan ombak yang besar dan badai. Mau jadi pelaut itu harus kena ombak yang besar dengan badai yang dahsyat. Keluargamu perlu diuji. Engkau masih setia sama Yesus, harus diuji dengan berbagai macam persoalan. Mari kita cari hikmah yang lain. Badai itu tidak bisa membangunkan Tuhan. Badai suaranya, wah, Tuhannya tidur. Suaranya begitu hebat, digoncang-goncangkan. Saya pernah pelayanan di Talaut, ya, dekat Manado, ujung sana. Semalam kena badai, nggak bisa tidur saya ya. Ini kena badai, Yesusnya masih tidur. Badai tidak bisa membangunkan Tuhan. Tetapi teriakanmu, doamu, doa para murid bisa membangunkan Tuhan. Jadi ketika dengan kita menghadapi berbagai masalah hidup, badai-badai kehidupan, Tuhan mau kita kontak terus dengan Dia. Berelasi intim dengan Dia. Doa Tuhan, tolong aku. Doa-doa kita itu sangat dinantikan Tuhan. Karena Dia ingin mendengar doa kita. Apakah kita masih berelasi dengan Yesus dengan intim? Badai tidak bisa membangunkan Tuhan. Teriakan murid-muridnya, Tuhan, Tuhan bangun. Apa masalah dalam hidupmu? Ketika engkau menghadapi masalah pun, doamu, doa keluargamu itu akan didengar Tuhan. Hikmat yang lain. Angin dan danau pun taat kepada Yesus. Luar biasa kalimat-kalimat ini ya. Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, supaya siapakah gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Semua ciptaan ini taat kepada Yesus. Sampai apapun taat kepada Yesus. Diam, tenanglah, langsung reda. Saudara menghadapi masalah apa sih ya? Apa dalam pergumulan hidup saudara? Semua masih di dalam kontrol Tuhan. Saya ada pertanyaan pada saudara. 1, ada 2. Kira-kira yang benar yang mana? 1 atau 2, yang hijau atau yang merah? Yesus besar, lingkaran besar, yang hijau. Badai, masalah itu lingkaran kecil. Nomor 2, masalah badai itu lingkaran besar, Yesusnya yang kecil. 1 atau 2. Yang bisa jawab, saya kasih sepeda. Kasih nomor WhatsApp, nanti tak kirim stikernya sepeda itu. 1 atau 2. Ya, nomor WhatsApp jangan lupa ya. Paling enggak nanti foto-fotoan sama saya ya. Supaya masuk Singapurnya lancar nanti kan. Pak, sudah foto sama Bapak, makan siangnya gratis dong Pak. Oh iya siap. Pokoknya tunjukin foto makan siang sama saya gratis. Makan siang dananya berapa gratis? 10.000 kan ya? Oke, 10.000 rupiah kita makan di Singapura. Ya, nomor 1.
Yesus itu terlalu besar dan maha besar, bahkan lingkaran itu pun kalah besar. Yesus terlalu besar dan badai itu terlalu kecil. Masalah hidupmu, masalah keluargamu itu kecil, karena terlalu kecil tidak kelihatan, kecil sekali. Tapi Yesus itu terlalu besar. Tapi kebalikan, kita ini sering fokus kepada yang nomor 2. Kelihatan masalah itu terlalu besar. Kita lupa Yesus itu yang mendiamkan badai. Kita lupa Yesus itu maha kuasa. Jadi ketika engkau menghadapi masalah, itu kecil. Kecil sekali. Bahkan tidak kelihatan. Karena ada yang maha besar. Jadi inilah hikmat. Tenang, ketika keluargamu mendapat goncangan hidup, tenang. Yesus itu maha besar yang akan menolong kita. Dan dia tidak tertidur. Pilih nomor 1, fokus kepada Yesus yang besar. Engkau akan tenang. Kalau engkau milih fokus kepada masalah, aku ada masalah. Nggak bisa tidur saya, nggak bisa tenang hidupmu ya. Mari kita lihat hikmat yang lain. Tuhan tidak tertidur, nggak tidur. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah yang menjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan tidak tertidur. Tapi memang Tuhan seringkali membiarkan hidupmu menghadapi badai. Supaya engkau mengaplikasikan hikmat-hikmat Tuhan yang engkau dapatkan pada hari ini. Apakah engkau fokus ke badai? Apakah engkau fokus ke Yesus? Hikmat yang lain. Ini kita pulang langsung bisa diterapin loh ya. Langsung ini, jangan dikira khotbah saya tidak praktis ya. Ini saat pulang langsung bisa diterapin. Apakah ada Yesus di dalam perahu keluargamu, perahu kehidupan rumah tanggamu? Apakah ada Yesus di dalam hidupmu? Apakah kita merasakan kehadiran Yesus di dalam perahu keluarga kita? Seringkali anak mengatakan, papaku ada kok di sana. Tapi ya aku tidak merasakan dia ada. Tidak merasakan kehadirannya. Papaku ada, mamaku ada. Tapi aku tidak merasakan kehadirannya. Yesus ada di sekeliling kita. Yesus ada. Tapi engkau akan merasakan kehadirannya. Yesus sedang menjagamu. Dan kalau engkau kontak terus dengan Yesus, engkau terus berdoa dengan Yesus, dia mendengar doamu dan dia menjagamu. Rasakan kehadiran Tuhan itu melalui doa-doamu, melalui komunikasi dengan Tuhan. Melalui relasi intim dengan Tuhan, engkau akan merasa dekat dengan Yesus. Engkau akan merasakan kehadiran Yesus. Ada burung Raja Wali ya, seringkali ilustrasi ini menarik. Burung Raja Wali itu bukan terbang tinggi, pakai Raja Wali dan melayang tinggi, itu sayapnya itu luar biasa itu. Bahkan saudara pernah lihat burung Raja Wali itu ngangkat rusa, ngangkat anjing, ngangkat barang-barang ikan-ikan di laut, diangkat, dibawa terbang. Kuat sekali sayapnya. Dan dia terbang tinggi sekali di tengah taufan. Bagaimana dia bisa terbang tinggi? Dilatih sejak bayi. Anaknya diambil, dilepas, jatuh. Diambil lagi, dilepas, jatuh. Biarlah saudara diambil, dilepas gitu ya. Jatuh. Supaya saudara kuat. Supaya saudara punya kekuatan terbang. Burung Raja Wali terbang di tengah badai. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gak akan lelah kalau engkau bersama Tuhan. Gak akan lesu. Pernah main bola pingpong ya? Bola pingpong. Bola pingpong itu kalau dipukul keras, melentingnya tinggi. Pukul keras, melentingnya tinggi. Mudah-mudahan saudara dipukul yang keras. Supaya melentingnya. Kalau gak dipukul, gak melenting saudara. Gak bisa terbang tinggi. Paku ya, paku. Paku itu kalau dipukul yang keras, tambah masuk, tambah kokoh. Dipukul yang keras, tambah kokoh. Pernah dipukul pakai paku, pakai palu? Hidup kita juga gitu. Harus dipukul yang keras. Supaya hidup kita semakin kokoh. Supaya hidup kita semakin teruji. Hidup iman kita semakin dewasa. Tanpa ujian, tanpa badai, engkau enggak akan dewasa. Saya hidup di Jepang 7 tahun. Sukanya makan makanan yang mentah. Oh ya, saya suka makan mentah. Ikan mentah. Ikan mentah sering udah tak makan. Ya, macam-macam ikannya. Macam-macam ikannya dari daging mentah, ikan mentah, cumi-cumi mentah sudah tak makan semua.
Makanya itu proteinnya tinggi. Proteinnya tinggi ya. Kita makan cumi-cumi. Mau yang mana Pak? Itu cumi-cumi masih hidup di akuarium. Mau yang ini? Diambil taruh meja. Tek 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 tek. Masih gini-gini kan? Makan. Hah? Masih gini-gini, masuk gini, joget di sini. Saya enggak biasa makan cumi-cumi yang joget di sini kan. Nah, menariknya orang Jepang itu. Dia suka makan yang mentah-mentah tapi dari hidup. Hidup itu langsung diambil, salmon dipotong-potong. Jadi benar-benar fresh dagingnya. Tidak diolah, langsung dimakan mentah. Mau salmon yang mana? Ini, potong depan kita, dimakan. Pertama memang rasanya tidak enak, tapi ya biasa. Tapi memang itu protein tinggi loh. Dan menariknya, orang Jepang itu mesti mencari ikan, dia nangkep ikan, ikannya itu harus sampai hidup di akuarium, di depan orang yang beli itu harus sampai hidup. Dia cari ikan itu di tengah laut, cari salmon di tengah laut. Cari salmon di tengah laut, kan salmon harus dibawa ke pantai. Jarak tengah laut ke pantai itu lumayan jauh, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Nah, seringkali setelah menangkap salmon, dimasukin ke perahu, lalu dibawa dalam perjalanan, sampai pantai, ikannya mati. Pernah tahu saudara? Saudara pernah beli ikan, saya pernah beli ikan juga, beli ikan di toko, tak bawa pulang, sudah gini-gini, mati. Dan sampai di dalam perjalanan yang jauh, di pantai sudah mati. Kalau sudah mati gini tidak laku, orang Jepang tidak suka. Maunya yang hidup dipotong, makan. Orang Jepang pikir-pikir ini, pakai teknologi apa ya? Supaya ikan ini dari di tengah laut ditangkap, dibawa perjalanan 2 jam sampai pantai masih hidup. Dia pikir-pikir mau pakai teknologi robot apa ini? Dia pikir-pikir, penelitian macam-macam gitu ya. Orang Jepang kan sukanya teknologi robot, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Dipikir-pikir, oh ketemu teknologinya. Manado banyak ikan kan? Ini teknologi, bagaimana membawa ikan di tengah laut sampai ke pantai jarak 2 jam masih hidup ikan. Dipikir-pikir, oh ada teknologinya. Dicari hiu kecil, mau hiu robot boleh, akan hiu robot-robot yang ada itu kan dimasukin ke perahu, ya. Ada salmon, dikasih hiu kecil, jalan perahu 2 jam. Pada waktu salmon bersama dengan hiunya tuh ngejar salmon. Wah, kesana kesini rame itu perahu, kesana kesini selama 2 jam. Itu salmon nggak bisa tidur tuh. Wah, kejar. Sampai di pantai, masih hidup salmonnya. Masih hidup loh salmonnya. Nah, salmon baru dibawa ke toko. Dalam kondisi hidup. Dikejar-kejar ikan hiu. Masih hidup. Hidupmu kalau nggak ada masalah, engkau tidur. Hidupmu kalau enggak ada persoalan, engkau enak-enakan aja. Biarlah hidupmu banyak ujian. Pak, saya ingin iman yang dewasa, Pak. Doakan saya ingin iman yang dewasa, Pak. Pak, doakan saya ingin iman yang dewasa. Oke, saya doakan. Biarlah badai datang ke hidupmu. Loh iya dong, masa dengan berdoa aja lalu saudara iman dewasa? Tak doakan. Biarlah hidupmu dipenuhi badai-badai. Kalau enggak ada hiu, ikannya mati, tidur. Kalau hidupmu nggak ada persoalan, engkau tidurnya terlalu lama. Jadi biarlah persoalan hidup ini membuat engkau terbang tinggi. Bukan terbang tinggi, bagai raja wali, supaya engkau semakin dewasa. Dan hidupmu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jarak pelayanan saya pun semakin lama semakin tinggi. Semakin jauh. Kalau Singapura Manado itu cuma 3,5 jam. Saya pernah pelayanan itu jaraknya itu sampai 20 jam. Khotbahnya 45 menit selesai memberitakan Injil. Lalu orang mengatakan pada saya, Pak Wiyani luar biasa ya, pelayanan di mana-mana. Oh enggak kok, saya ini tidak luar biasa. Saya ini biasanya di luar. Ya, saya ini biasanya di luar. Biasakan keluar zona nyaman. Masuklah ke medan yang lebih keras dan terjal. Orang yang luar biasa dihasilkan dari pembelajaran yang biasa di luar zona nyaman. Melangkahlah ke tempat yang lebih keras dan terjal. Dan kau akan teruji. Imanmu akan teruji. Hidup di zona iman. Dan hidup bukan di zona aman.